Selamat datang kembali. Hari ini kami bersama Pepe Escobar, jurnalis dan analis politik, untuk membahas apa yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini. Jadi terima kasih sudah kembali hadir di program ini. 8. Tori, estás meeting. Terima kasih. Dan saat ini banyak hal sedang terjadi. Kita melihat beberapa tandanya kemauan untuk meningkatkan eskalasi atau setidaknya bersikap defensif. Dan pada saat yang sama, kita juga melihat sejumlah perkembangan diplomatik. Biasanya ya, tentu saja Amerika Serikat melontarkan ancaman serupa soal kemungkinan melancarkan serangan besar terhadap Iran. Trump baru saja mengatakan, kita akan lihat dalam 48 jam ke depan. Namun, pihak Iran juga tampaknya lebih bersedia untuk bersikap ofensif, alih-alih hanya merespons apa yang dilakukan Amerika. Namun, pada saat yang sama, ada beberapa perkembangan diplomatik antara Iran dan Oman, dan belum jelas bagaimana Amerika Serikat akan meresponsnya. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda menafsirkan situasi ini? Ya, saya sangat mendalaminya, Glenn. Well, I'm deep into it, Glenn. In fact, I finished writing a column a little while ago. Sebenarnya, belum lama ini saya selesai menulis sebuah kolom yang akan tayang di Russia Tonight, membahas MOU kucing mati itu. Anda tahu kucing yang apakah mati? Apakah hidup? Apakah koma? Tampaknya ini adalah upaya resusitasi lagi yang sedang berlangsung. Dan melawan segala kemungkinan, saya mencoba memberi sedikit kebebasan puitis. Dalam mode Odysseus sepenuhnya, saya membandingkan kucing MOU yang hampir mati itu dengan seorang pengembara di atas rakit, di tengah samudra yang mengamuk di bawah murka Poseidon. Tapi dia masih bertahan. Jadi, begitulah situasinya saat ini, berdasarkan fakta. Nah, fakta yang paling penting adalah bahwa jalur diplomatik sedang dihidupkan kembali secara aktif, dan ini melibatkan banyak pihak. Seperti diketahui pemirsa kami, Pakistan adalah mediator utama antara Iran dan Amerika Serikat. Namun tentu saja, ada juga bantuan dan konsultasi, katakanlah begitu, dengan Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Turki, yang kadang ikut terlibat, kadang tidak. Dan tentu saja, di balik semuanya ada China. China menginginkan penyelesaian damai atas perang ini. Faktanya, yang kita hadapi sekarang adalah situasi tanpa perang, tanpa perdamaian. Dan itu adalah hal terakhir yang diinginkan China. China sangat menuntut stabilitas, kesinambungan, dan kepastian. Apalagi ini melibatkan salah satu sekutu strategis utama mereka di seluruh Eurasia. Jadi jalur diplomatik yang bisa kita gambarkan sebagai Beijing, Islamabad, Teheran, ini sangat-sangat aktif. Is very, very active. Very important because both are new Silk Road. Sangat penting, karena keduanya adalah mitra jalur sutra baru, inisiatif sabuk dan jalan. Dalam kasus Pakistan, tentu saja proyek BRI yang paling penting adalah koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan. Dan dengan Iran, Tiongkok juga memiliki kemitraan strategis. Kesepakatan 25 tahun sudah ditandatangani, disahkan, dan berjalan. Nilainya $400 miliar untuk energi dan infrastruktur. Dan tentu saja, keduanya adalah mitra utama yang menghubungkan Asia Selatan dengan Asia Barat bagi Tiongkok. Jadi, bagaimana ini terwujud dalam praktik? Disitulah kerumitan seluruh persoalan ini mulai terlihat. Tahukah Anda siapa yang akan tiba di Islamabad besok, Glenn? Arakchi, dalam kunjungan resmi. Arakchi, on an official visit. He got an open invitation early this week from Ishaq Dar. Awal pekan ini, dia mendapat undangan terbuka dari Ishaq Dar, Menteri Luar Negeri Pakistan. Dia berkata, lihat, Anda bisa datang kapan saja Anda mau. Jadi, Arakchi tiba besok. Dan dia tidak hanya akan berbicara dengan Ishaq Dar. Dia akan berbicara dengan para petinggi, Perdana Menteri, dan Panglima Angkatan Darat, Marskal Lapangan Asim Munir. Ketiganya, Munir, Ishaq Dar, dan Shehbaz Sharif, sang Perdana Menteri, berkoordinasi erat dengan pihak Iran. Untuk saat ini, katakanlah peluang untuk membuka kembali perundingan adalah 0,1% dalam skala 0 sampai 100. Tentu saja, MOU yang sudah mati itu, Brussels kembali menyatakannya. Tetapi semua orang tahu syarat-syarat Iran, karena mereka sudah sangat jelas. Dan untuk apa? And for what? Over 2 months already. Sudah lebih dari 2 bulan,
Kenapa saya bilang lebih dari 2 bulan atau 2 bulan? Karena pada 16 Agustus, yaitu minggu depan, masa 60 hari yang tertanam dalam MOU itu berakhir. Dan jelas, seperti yang kita tahu, tidak terjadi apa-apa karena Amerika menghancurkan MOU itu. Jadi sekarang, jalur diplomatik ini sedang berusaha menghidupkan kembali MOU tersebut. Sebelumnya, mereka membutuhkan Iran untuk sekali lagi meminjam kata-kata John Lennon, memberi perdamaian kesempatan. Tapi, Anda tahu ini agak keterlaluan, bukan? Karena mereka sudah memberi perdamaian kesempatan berulang kali. Dan setiap kemungkinan untuk mencapai kesepahaman diplomatik dihancurkan oleh Amerika. Jadi besok di Islamabad, Arakchi akan berdiskusi dengan 3 orang Pakistan. Baik, apa yang teori selanjutnya? Di dalam Iran, Glenn, di tingkat paling atas, situasinya sangat rumit. Dan ini sesuatu yang bisa kami konfirmasi dengan teman-teman dan sumber-sumber kami di Iran. Ada, bagaimana saya mengatakannya secara diplomatis, perbedaan pandangan strategis antara jalur diplomatik dan jalur militer yang lebih keras. Misalnya, Fahidi, Panglima IRGC, secara terbuka mengatakan bahwa Presiden Pezeshkian seharusnya mengundurkan diri. Ini sesuatu yang sangat serius. Kenapa? Karena dia sepenuhnya menentang kemungkinan apapun untuk bernegosiasi dengan Amerika. Jadi pada dasarnya, ini berarti Pezeshkian sebagai presiden dan Arakchi sebagai menteri luar negeri. Dan tentu saja, mayoritas Jenderal IRGC menentang negosiasi apapun dengan Amerika. Karena pada dasarnya, mereka mengatakan, lihat, kami sudah membuktikan poin kami. Itu tidak bisa ditawar. Sekali lagi, menurut Sergei Lavrov, Amerika Serikat tidak mampu membuat kesepakatan dan tidak mampu bernegosiasi, seperti yang sudah kita lihat. Kita semua sudah melihatnya. Tapi kemudian ada faktor pemimpin tertinggi, Ayatollah Khamenei. Posisi beliau adalah, beliau pemimpin yang tak terlihat, seperti yang semua orang tahu. Namun tentu saja, semua keputusan besar ini dibawa ke tingkat paling atas. Dan beliaulah pengambil keputusan terakhir. Jadi, fakta bahwa beliau katakanlah memberi kesempatan agar jalur diplomatik tetap berjalan dan agar ada pembicaraan mengenai MOU. Meskipun sejak awal beliau menentang MOU itu, seluruh situasi ini membuktikan bahwa beliau benar. Beliau benar sejak awal. Beliau tahu bahwa hal ini tidak akan pernah berhasil dengan Amerika. Namun masalahnya, pada saat yang sama, Iran tidak bisa menolak diplomasi. Disitulah peran Arakchi. Arakchi adalah wajah diplomasi Iran di panggung global. Kini ia dihormati di seluruh dunia, bukan hanya di Asia Barat dan seluruh Eurasia, tetapi juga di seluruh negara-negara selatan global. Jadi, mereka akan terus memberi perdamaian sebuah kesempatan. Namun suasana di kalangan para jenderal IRGC, termasuk Panglima tertinggi IRGC, Fahidi, dan juga suasana di jalanan, seperti yang Naitis lihat selama upacara pemakaman, terkait penguburan Ayatollah Khamenei di seluruh Iran, dari Teheran dan Qom hingga Mashhad, dan semua provinsi, ada staf bevalid fikih kesepahaman Granmei. It's impossible to have an understanding with the Americans. So the leadership, they have to pay attention. Jadi kepemimpinan mereka harus memperhatikan situasi di jalanan, tapi mereka juga harus memperhatikan perbedaan pandangan antara kubu politik dan kubu militer. Jadi posisinya rumit, sangat-sangat rumit. Namun mereka tidak menutup pintu bagi diplomasi. Justru sebaliknya. Perjalanan Arakchi besok pada dasarnya untuk sekali lagi berkoordinasi dengan pihak Pakistan, yang berbicara bukan hanya dengan Amerika. Karena Asim Munir punya hubungan langsung dengan Gedung Putih. Salah dari sedikit. Bagaimana memimpin karirnya? Dia pergi memimpin Tepalth. How can we describe him? He's not a political leader. He is the most important military authority. Dia adalah otoritas militer terpenting di Pakistan. Dia orang nomor 1 yang memegang kendali. Tidak ada cara lain untuk mengatakannya, kan? Dan dia bisa menghubungi Trump secara langsung. Sangat sedikit orang yang punya akses seperti itu. Jadi mereka juga sedang berbicara dengan Arab Saudi. Dan seperti yang Anda tahu, kita semua, dan banyak sekali pemirsa kita, tahu bahwa mereka membuat kebodohan yang luar biasa dengan mencari gara-gara pada saat yang sama, dengan Yaman dan dengan unit mobilisasi populer di Irak.
Dan sekarang mereka harus menarik kembali langkah mereka. Dan menurut sumber mediator Pakistan kami, yang memberitahu Larry Johnson dan saya, kami bertanya berulang kali, jadi apa posisi Anda terkait Arab Saudi? So what is your position vis-a-vis Saudi Arabia? They said, look, our political leaders Mereka berkata, begini, kepemimpinan politik kami pada dasarnya sudah memberitahu mereka mundur. Artinya, Islamabad memberitahu Riyadh, kami tidak akan ikut memilihkan pertarungan Anda, dan kami tidak akan terlibat jika Anda kembali memilih pertarungan yang sangat besar dengan Yaman, dan sekarang juga dengan Irak. Jadi untuk saat ini, tampaknya Arab Saudi mendengarkan hal itu. Tetapi tentu saja, sekali lagi, yang membuat semuanya jadi lebih rumit. Apakah Arab Saudi mendukung jalur diplomatik ini yang berupaya menghidupkan kembali MOU tersebut? Tidak ada yang benar-benar tahu pasti. Orang Pakistan mengatakan kepada kami begini, kesan kami adalah mereka memahami taruhannya. Our impression is that they understand the stakes and the fact that MBS called Trump. Dan fakta bahwa MBS menelepon Trump secara langsung akhir pekan lalu dan berkata, jangan lanjutkan petualangan gerbang nerakamu karena kami semua di GCC. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka memahami taruhannya. Tetapi dengan Arab Saudi, seperti yang Anda tahu betul, Glenn, karena rezimnya begitu tertutup, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada akses bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana MBS mengambil keputusan. Jadi, ini adalah tanda tanya besar dalam situasi yang sudah sangat rumit ini. Namun, poin utamanya, untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung. Oke, judul utamanya untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung. Kucing mati MOU itu belum mati. Mereka sedang mencoba program resusitasi. Kita tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Well, it's tough. It's very tough, isn't it? Ya, ini sulit. Sangat sulit, bukan? Tidak, sejak awal saya memang cukup pesimistis soal MOU itu. Tetapi inti konflik sekarang adalah yang pada dasarnya membuat Trump tidak mungkin menyatakan kemenangan lalu pulang, yaitu Selat Hormuz. Ini masalah besar. Dan sekarang saya melihat dua berita yang agak saling bertentangan. Setidaknya, kelihatannya begitu. Yang pertama, Iran dan Oman sudah dekat mencapai kesepakatan. Mereka masih berselisih soal besaran biaya yang akan mereka kenakan bersama kepada kapal-kapal yang melintas. Dan tentu saja, Amerika Serikat menuntut agar tidak ada biaya sama sekali. Tetapi sekali lagi, tampaknya Amerika Serikat tidak punya hak veto dalam hal ini. Again, it doesn't get a veto power in this, it appears. So this is the one news. The other one is... Jadi itu satu berita. Berita lainnya, media pemerintah Iran tampaknya melaporkan bahwa Parlemen Iran sedang mendorong sebuah rancangan undang-undang untuk secara resmi mengambil alih kendali atas Selat Hormuz. Ini akan melarang kapal-kapal milik Israel, Amerika Serikat, dan sebagainya untuk melintas. Negara-negara yang telah menimbulkan kerusakan terhadap Iran juga harus membayar kompensasi sebelum mereka bisa kembali menggunakan selat itu. Jadi sekali lagi, saya kira sini akan menjadi rancangan undang-undang garis keras di Parlemen Iran. Ini tampaknya tidak sepenuhnya selaras dengan apa yang sedang dinegosiasikan Iran dan Oman. Jadi bagaimana Anda melihat situasi Selat Hormuz di bidang diplomatik? The Strait of Hormuz on the diplomatic front. Of course, this is the absolute key issue even before. Tentu saja, ini adalah isu yang paling krusial, bahkan sebelum tanggal 28 Februari. Karena tidak seorang pun boleh lupa bahwa perang ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan dossier nuklir Iran. Ini adalah perang minyak. Ini adalah perang memperebutkan titik sempit jalur minyak. Ini adalah perang untuk memastikan bahwa Selat Hormuz dan wilayah di sekitarnya, serta setiap bentuk energi yang diekspor Iran, yang seharusnya mengalami pergantian rezim dalam 48 jam pertama perang, akan berbasis pada petrodolar, bukan petro-yuan atau mata uang lainnya. Jadi, semua itu memburuk sepanjang perang berlangsung. Kini kita berada dalam situasi yang sepenuhnya berbeda, ketika Iran menegaskan kendalinya atas titik sempit energi yang sangat krusial ini. Absolutely key energy choke point, like forever. The whole thing has changed. Seperti untuk selamanya, semuanya sudah berubah. Dan sama sekali mustahil, bukan hanya bagi Trump.
Trump adalah utusan elit Amerika untuk benar-benar mengakui sejauh mana kekalahan strategis ini. Dan itulah poin yang sedang dibahas parlemen Iran sekarang. Kami akan memperkuat kendali kami atas Selat Hormuz secara terperinci. Itu adalah sesuatu yang sudah mereka bicarakan sejak awal, setelah hari-hari pertama perang dimulai pada 28 Februari. Saat ini, yang ada di atas meja, di meja perundingan, dan itulah satu-satunya hal yang sedang dinegosiasikan. Semua yang kita lihat diputar oleh media arus utama Amerika adalah omong kosong. American mainstream media essentially is nonsense. There is only one negotiation going on at the moment. Saat ini hanya ada satu negosiasi yang berlangsung, dan itu melalui jalur teknis. Kami berhasil mengonfirmasi hal itu dengan rekan-rekan kami dari Iran. Para teknisi Iran dan Oman duduk di meja yang sama dan membahas pengaturan sementara. Bahkan bukan pengaturan jangka panjang. Kesepakatan jangka panjang akan menjadi yang dibahas di majelis, di parlemen. Untuk saat ini, pihak Oman dan Iran membahas pengaturan sementara yang cukup sederhana. Semua kapal yang berlayar menuju Selat Hormuz tunduk pada prosedur Angkatan Laut IRGC, Otoritas Teluk Persia, Badan Baru, PGSA, pembayaran biaya administrasi, apapun namanya, biaya kemanusiaan, pemeliharaan, dan sebagainya. Whatever that humanitarian fees, maintenance, security, whatever. And everybody sailing out of Dan semua kapal yang berlayar keluar dari Teluk Persia akan ada dua tahap. Pertama, mereka akan diperiksa oleh otoritas Oman, tetapi semuanya akan diawasi oleh otoritas Iran. Jadi pada dasarnya yang sedang dibahas dan secara praktis telah disetujui antara, sekali lagi hanya Teheran dan Muscat. Tidak ada pihak lain yang terlibat dalam negosiasi ini. Tidak ada. Tidak ada siapapun di Teluk Persia, dari luar, atau apapun. 100% kendali Iran untuk kapal yang masuk. Dan katakanlah 50% kendali Iran untuk kapal yang keluar. Inilah yang sedang dibahas, dan ini bisa diumumkan dalam katakanlah beberapa hari ke depan. Sangat mungkin. Let's say next few days, quite possible. So there are two parallel tracks. One is the technical track. Jadi ada dua jalur paralel. Yang satu adalah jalur teknis, Iran-Oman sifatnya sementara. Dan yang lainnya, ini masalah yang sangat-sangat besar. Apa yang akan dilembagakan oleh Majelis Parlemen Iran sebagai kebijakan baru, kesepakatan baru, pola baru, apapun istilahnya, terkait siapa yang dapat bernavigasi masuk dan keluar Selat Hormuz. Jadi ketika ini disetujui oleh parlemen, pemerintahan Trump akan benar-benar panik dengan konsekuensi yang tak terduga, seperti yang kita semua tahu. Namun sesaat selanjutnya, kita punya dua jalur paralel, dan keduanya berbisiasan. We have two parallel tracks, and they are not intersecting. Well, the overarching objective for Iran, though, for our Baik, long-term tujuan besar Iran untuk perdamaian jangka panjang pada dasarnya adalah menyingkirkan Amerika Serikat dari kawasan itu. Dan saya ingin tahu, bagaimana hal ini bisa dilakukan? Apakah bisa dilakukan dengan mengendalikan Selat Hormuz, atau apakah itu berarti menghancurkan secara fisik semua pangkalan di kawasan tersebut? Apakah dengan menekan negara-negara Teluk? Karena tampaknya ada sedikit pergeseran. Maksud saya, Iran mulai mengambil posisi ofensif, yakni menyerang Yordania dengan cara ini. Ini cukup menarik dan bisa ditafsirkan dengan banyak cara. Pertama, ya, Iran sedang membidik pangkalan-pangkalan Amerika. Namun pada saat yang sama, Anda melihat semua pejabat dan pakar di Yordania menandatangani surat ini, bahwa sudah waktunya mengusir pangkalan-pangkalan AS dari Yordania. Jadi pada dasarnya, seperti apa jalannya bagi dunia? Ada berbagai jalur bagi Iran untuk mengusir Amerika Serikat dari Timur Tengah. Iran to expel the United States from the Middle East. Well, Glenn, Begini Glenn, cara Iran mengubah papan catur mencerminkan kepercayaan diri mereka. Dan ini terlihat selama pekan seremonial pemakaman Ali Khamenei, keluarganya, dan sebagainya. Ada arak-arakan, orang-orang di jalanan, serta bagaimana semua ini dipandang di Irak, di dua kota suci, Najaf dan Karbala. Dan tentu saja, bagaimana kepemimpinan bertindak, dimulai dari pemimpin Mustafa Khamenei, lalu Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Kemudian ada dua jalur diplomatik yang diikuti semua orang. Kena Araghchi benar diberitemais setiap jam, dan membalik air IRGC yang lebih rumit. More complicated military IRGC vector. They feel confident that
Mereka yakin bahwa mereka sudah menimbulkan kekalahan strategis terhadap Amerika. Dan besarnya kekalahan strategis itulah yang sekarang sedang mereka rundingkan di antara mereka sendiri. Sejauh mana kita harus mendorongnya? Sejauh mana kita akan mempermalukan pemerintahan Trump setiap hari? Dan sekali lagi, ini punya beberapa jalur. Yang paling jelas bagi siapapun yang mengikutinya adalah penghancuran secara bertahap terhadap pangkalan-pangkalan AS di seluruh Teluk Persia dan bahkan di luar itu. Yang dimaksud di luar itu pada dasarnya adalah Erbil di Kurdistan, Irak, dan Yordania. Pengeboman dari hari ke hari itu kini bahkan diakui para jenderal Pentagon bahwa pangkalan-pangkalan tersebut praktis sudah tidak ada. Pentagon generals recognize that these bases are practically gone. So we have a concourse of circumstances. Jadi, kita menghadapi serangkaian keadaan yang sangat buruk bagi pemerintahan Trump. Mereka kehabisan segalanya. Rudal Patriot, Ta'ad, apapun itu, semuanya. Mereka juga kehabisan pangkalan. Bahkan, sebagian besar harus mereka pindahkan ke Israel. Dari sudut pandang Sun Tzu, ini brilian, karena Iran berhasil menempatkan Amerika Serikat di dalam kota Israel. Dampaknya nanti, wow, benar-benar sulit dibayangkan. Kita belum sampai ke sana. Mereka tahu semua soal garis waktunya, karena merekalah yang menjalankan jamnya. Artinya, minggu depan, pertengahan Agustus, seperti yang diprediksi semua orang, JP Morgan, Goldman Sachs, semua orang dan tetangganya, itulah garis merah bagi menipisnya cadangan minyak strategis Amerika Serikat. Jadi mereka tidak akan bisa lolos begitu saja dengan membanjiri pasar dengan minyak untuk menurunkan harga. Itu saja. Dan Trump tahu itu. Trump tahu tanggalnya. Trump tahu ini terjadi minggu depan. Dan tentu saja, mereka tahu bahwa terkait jalur diplomatik yang kita bahas di awal acara ini untuk dibuka kembali, jalur itu harus dibuka kembali sesuai dengan apa yang ditandatangani kedua presiden. Dan itu ada dalam nota kesepahaman. Akhiri semua perang, mulai membayar, mulai mengembalikan uang Iran, pencabutan sanksi, tidak ada lagi perang terhadap Lebanon, dan seterusnya. Jelas juga ada pembahasan soal Selat Hormuz. Dan pihak Iran mengatakan, dengar, ini harus mengikuti urutan prioritas kami. Dan pihak Amerika mengatakan, tidak, hal pertama yang harus dibahas adalah isu nuklir. Sementara pihak Iran mengatakan, tidak, kami sudah menjelaskan kepada Anda berulang kali, dan itu tercantum dalam nota kesepahaman. Tahap terakhir adalah membahas isu nuklir. Agar lebih rumit lagi, pihak Amerika sama sekali tidak tahu soal ini. Berapa banyak uranium yang diperkaya dimiliki Iran, dan di mana uranium itu berada? Apakah mereka sudah menyebarkannya? Mereka tidak tahu di mana letaknya. Because sama sekali tidak tahu. Setuju ya? IAEA sudah berbulan-bulan melakukan inspeksi. It's he mereka yang membuat nuklir. Betul. Begini, kalau ada siapapun di pemerintahan Trump yang mau mendengarkan Profesor Ted Postol mengatakan, tergantung apa yang mereka miliki, mereka bisa membuat 10 bom nuklir dalam waktu 2 minggu dengan jumlah uranium yang diperkaya yang mereka miliki pada saat terakhir kali itu disertifikasi. Jadi pada dasarnya, Amerika tidak tahu apa-apa tentang apapun. Dan selain itu, segala sesuatu yang menyangkut hegemoni strategis mereka di Teluk Persia dan Asia Barat sedang menguap. Jadi kartu apa yang mereka punya? Tidak ada kartu sama sekali. Seperti yang sudah banyak dari kami katakan selama berminggu-minggu. Kalau bukan berbulan-bulan, bukan. Yang pada kenyataannya menambah keputusasaan strategis mereka. Dan itu mengarah pada keputusan yang benar-benar gila untuk memprovokasi gerbang neraka dengan membom Iran lagi. Dan kemudian, kita perlu punya, misalnya orang-orang seperti MBS yang menelepon Trump dan berkata, jangan lakukan ini, karena Anda akan membuat kami semua terbunuh, kami semua di Asia Barat. Jadi, begitulah versi singkat dari kerumitan yang ada di hadapan kita. Iran melihat semua itu dan berkata, nah, ini berjalan sesuai rencana kami. Bahkan mungkin lebih baik. Karena sebenarnya kami sedang membuat pemerintahan Amerika ini benar-benar kewalahan. Karena mereka terjepit dan tidak ada jalan keluar.
Dan satu-satunya jalan keluar, secara de facto, bagi mereka adalah memenuhi komitmen yang mereka tanda tangani secara resmi dalam nota kesepahaman 14 poin itu, yang kita semua tahu tidak akan pernah dilakukan Trump. Jadi sekali lagi, Glenn, bahkan jalan keluar itu pun sekarang sudah tertutup. Jadi apa yang tersisa? So what's left? Well, it does get a bit more complicated too, because even if Ya, ini juga jadi sedikit lebih rumit. Karena bahkan jika kesepakatan soal Selat Hormuz tercapai dan Amerika memutuskan untuk ikut sejalan, masih ada semua komponen lain ini, seperti yang Anda katakan. Mulai dari isu nuklir, sampai konflik-konflik yang sekarang bahkan sudah meluas melampaui Iran dan Amerika Serikat. Ada perang di Lebanon. Sangat mungkin juga Iran akan menginginkan lebih banyak konsesi yang mencakup Yaman. Maksudnya, Ansar Allah, yang di barat disebut Houthi, mereka diperkirakan akan mencari kesepakatan untuk mereka juga. Milisi-milisi Irak, yang juga sampai batas tertentu selaras dengan Iran. Maksud saya, semua ini adalah persoalan yang harus diselesaikan. Jadi apakah ini harus dipecah menjadi banyak kesepakatan yang lebih kecil atau bagaimana? Rasanya seperti ada kekacauan besar yang telah dibuat. Sangat sulit untuk menyatukan kembali semua ini. It's very difficult to put this thing back together. Absolutely, Glenn. But the most important point. Tentu, Glenn. Tapi poin yang paling penting adalah semua itu sudah tercantum dalam MOU. Di bagian awal MOU itu disebutkan, dan itulah masalahnya karena bahasanya sangat ambigu. Mengakhiri semua perang. Mengakhiri semua perang berarti semua perang Amerika Serikat dan Israel melawan seluruh poros perlawanan. Iran, Hizbullah, Ansar Allah, dan Hashd al-Shabi, unit mobilisasi populer di Irak. Seluruh poros perlawanan. Dan poros perlawanan sekarang bekerja dengan baik, dengan koordinasi yang sangat ketat. Hizbullah agak berada di luar. Mereka hanya menunggu. Kalau Israel mencoba sesuatu yang lebih radikal, Hizbullah akan masuk ke percakapan. Masuk kembali ke percakapan, dalam skala yang besar, sangat besar. Tapi untuk saat ini, setelah pemboman itu, yang merupakan pemboman gabungan Amerika Serikat dan Saudi terhadap PMU di Irak, terhadap Hashd al-Shabi, seseorang harus akan ada pertumpahan darah. There will be blood. There will be a retribution. They didn't do anything because Akan ada pembalasan. Mereka tidak melakukan apapun karena itu Arba'in, dan itu baru beberapa hari lalu. Dan Yaman, mereka adalah aktor yang mandiri. Mereka tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahu mereka apapun, karena mereka punya tujuan strategis sendiri, dan mereka sangat pandai memainkannya. Dan pada dasarnya, mereka mengirim pesan secara tidak langsung kepada Arab Saudi. Jika kalian terus seperti ini, kami akan menghancurkan seluruh industri minyak kalian. Dan mereka punya kemampuan untuk melakukannya dengan rudal balistik mereka. Jadi, ini terpisah dari gambaran yang lebih besar. Dan ada sesuatu yang terus teringat oleh saya, karena itu adalah konfirmasi yang saya dapat dari mungkin sahabat Yaman terbaik saya, yang juga merupakan sumber di Sana'a. Saya bertanya langsung kepadanya, mengapa kalian memilih momen khusus ini 2 minggu lalu untuk memblokade Arab Saudi? To blockade Saudi Arabia. You could have done this before. After all, Anda sebenarnya bisa melakukan ini sebelumnya. Lagi pula, ada nota kesepahaman antara Sana'a dan Riyadh yang ditandatangani pada tahun 2019 dan Saudi melanggarnya. Dan ada blokade ilegal, blokade udara oleh Arab Saudi terhadap Yaman selama lebih dari 11 tahun. Lebih dari 11 tahun. Dan jawabannya luar biasa. Faktanya begini. Intelijen kami, intelijen Ansar Allah, juga bersama pihak Iran, dan kami berkoordinasi dengan Iran untuk melihat apakah mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Kami memastikan bahwa Amerika siap melancarkan perang besar-besaran, bukan hanya terhadap Iran atau memulai kembali perang terhadap Iran, melainkan serangan besar terhadap seluruh poros perlawanan, termasuk kami dan Ansar Allah. Jadi kami mendahului itu. Kami menciptakan masalah tambahan bagi mereka terkait Arab Saudi. we created an extra headache for them in terms of Saudi Arabia. Of course, we always thought that we should. Tentu saja, kami selalu berpikir bahwa kami harus membalas blokade, pengepungan oleh Arab Saudi dengan pengepungan. Dan pada saat itu, ketika Anda membaca pernyataan resmi Ansar Allah, tertulis di dalam pernyataan itu, ini adalah pengepungan untuk melawan pengepungan. Jadi jika Arab Saudi memblokade Yaman, terutama pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara, semua pelabuhan,
maka hal yang sama. Mereka tidak memulainya dari bandara. Mereka berkata, lihat, kami akan memblokade semua pelabuhan Arab Saudi di Laut Merah. Kalau saya ingat dengan benar, ada 4. Tetapi ini bisa bergerak, bukan ke samping, melainkan meningkat. Lalu baiklah, kemudian kami akan mulai membom instalasi minyak. Jika Anda membom infrastruktur kami juga akan membom infrastruktur Anda. Dan tentu saja, seluruh persoalan Bab al-Mandab itu dulu dan sekarang merupakan blokade selektif. Hanya kapal tanker Saudi yang keluar dari Laut Merah. Leaving the Red Sea, if you are a Saudi tanker, Dan jika Anda adalah kapal tanker Saudi dan mengekspor minyak ke Tiongkok, Anda tidak diblokade oleh Yaman. Anda bisa lewat karena ada kesepakatan langsung antara Beijing dan Saudi. Jadi sekali lagi, itu satu komplikasi. Ini seperti matryoshka, lapisan demi lapisan komplikasi, seperti yang Anda tahu betul. Dan tidak ada solusi mudah untuk semua masalah ini sekaligus. Jadi pada dasarnya, peningkatan baru Iran terhadap strategi mosaik mereka yang terdesentralisasi adalah, baiklah, kita tangani masing-masing komplikasi ini kasus per kasus, dan masing-masing masalah ini kasus per kasus. Jadi mereka sedang mengupayakan solusi untuk Selat Hormuz. Mereka sedang mengupayakan solusi dalam hal meluluh lantakkan sepenuhnya semua pangkalan udara Amerika dimanapun. Mereka tidak mencampuri cara warga Yaman menangani Arab Saudi. they are not interfering with how the Yemen are dealing with Saudi Arabia, because theoretically, and this is something that Karena secara teoretis, dan ini sesuatu yang sekali lagi harus terus kita tanyakan kepada para mediator Pakistan. Lihat, kalian punya fakta pertahanan bersama dengan Arab Saudi. Tapi kalau Arab Saudi memulai petualangan yang benar-benar gila terhadap negara ketiga, apakah kalian akan ikut terlibat? Dan pihak Pakistan berkata, tidak mungkin. Kami sudah bilang kepada Saudi, jangan seret kami ke salah satu perang bodoh kalian. Jadi ini hal yang sepenuhnya terpisah. Dan tentu saja, Irak dan Arab Saudi adalah persoalan yang sangat berbeda. Karena Irak akan menyusun responsnya sendiri terhadap serangan Amerika Serikat dan Saudi. Jadi pada saat yang sama, ada koordinasi di antara semua vektor poros perlawanan ini. Namun, pada saat yang sama, mereka tetap mempertahankan kemampuan untuk menemukan solusi mereka sendiri bagi masalah-masalah khusus mereka sendiri. Dan itulah sebabnya semuanya begitu rumit. Toverse small with sesuatu yang monolitik. it's very far from monolithic, you know. But my last question is about Pertanyaan terakhir saya menyangkut satu lapisan kerumitan lagi. Tentu lapisan lain lagi. Maksud saya, selama semua ini berlangsung, Israel sangat diam. Dan Anda tahu, Israel punya banyak yang bisa hilang dari kekalahan Amerika Serikat di Iran ini, serta dari kesepakatan damai atau solusi diplomatik yang sekarang mulai terbentuk. Di sisi lain, kalau Amerika Serikat entah bagaimana berhasil melumpuhkan Iran, bagi Israel ini akan berarti memenggal kepala ular, sesuatu yang sudah mereka perjuangkan lewat lobi selama beberapa dekade, yaitu mengalahkan Iran. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka, dan bagi mereka ini kurang lebih permainan hidup mati. Sekali lagi, mereka memang agak diam dalam semua ini, tetapi saya berasumsi itu mungkin tidak akan tetap begitu jika sebuah kesepakatan buruk mulai terbentuk. Jadi, saya kira pertanyaan saya ada dua. Bagaimana peran Israel terdampak oleh semua ini? Dan juga, hal yang bisa dilakukan sekarang? Karena seperti yang saya katakan, mereka punya banyak yang bisa hilang di sini. Well, the only thing Satu-satunya hal yang Bethesda, cara melakukannya Glenn, seperti yang Anda, para pemirsa kami, dan kinoi semakin tuan side sembotan bersmuth, ada yang lembu orang. is to kill people. Toughen ini akan baris negor. They will try to kill people. Kill people means Mereka akan berusaha membunuh orang. Membunuh orang berarti membunuh anggota kepemimpinan Iran, dan berusaha dengan segala cara menyabotase kemungkinan agar MOU kembali berjalan sesuai jalur. Mereka akan melakukan apapun untuk menyabotasnya. Masalahnya, kepentingan mereka sekarang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Jadi nanti kita akan bisa melihat dengan jelas, semua orang akan bisa melihat dengan sangat jelas, apakah pemerintahan Trump berpikir berdasarkan kepentingan nasional Amerika Serikat, atau apakah mereka sekali lagi dikendalikan oleh kepentingan Israel yang lebih luas dan program Eretz Israel yang lebih luas.
Jadi menurut saya, ini akan cukup membuka mata bagi seluruh planet untuk melihatnya secara langsung di hadapan kita semua. Namun untuk saat ini, mereka harus senantiasa berol antuathoma meresabut melihat kemungkinan yang justru sedikit denkt oleh orang Amerikas. The Americans themselves are selling. They're selling throughout this week via Western. Sepanjang pekan ini, mereka menjual narasi lewat media arus utama Barat bahwa kesepakatan sekarang sudah dekat. Jadi tentu saja, Israel menunggu untuk melihat kesepakatan macam apa, padahal sebenarnya tidak ada kesepakatan. Kita semua tahu itu. Dan Iran mengatakan tidak ada kesepakatan. Karena kami tidak berdiskusi dengan Amerika. Kami berdiskusi dengan Oman mengenai Selat Hormuz. Tetapi jika kita bahkan punya mekanisme sementara untuk Selat Hormuz, lalu beberapa hari kemudian, Parlemen Iran akhirnya menyetujui seperti apa status final Selat Hormuz, maka pemerintahan Amerika tentu saja akan benar-benar kalang kabut, dan Israel mungkin ikut bergabung. And the Israelis might join in. But for what? Another war? Restart. Tapi untuk apa? Perang lagi. Memulai kembali perang. Serangan lagi. Kembalinya gerbang neraka. Dengan apa? Mereka tidak punya itu. Mereka tidak punya kemampuan yang dibutuhkan. Dan sekarang Israel bahkan lebih rentan daripada sebelumnya. Dan Iran melihat kondisi Israel sekarang, ketika semua pangkalan Amerika dipindahkan ke wilayah Israel, dan pangkalan-pangkalan Amerika terkepung di dalam Israel. Bagi Iran, ini adalah skenario impian, dan mereka punya senjata untuk menghantam semua itu hanya dalam hitungan hari. Dengan rubers balistik generasi berikutnya, yang bahkan boleh ketiudan. Next generation ballistic missiles that they haven't even used yet. So it's in terms of Jadi, soal semua itu, semua narasi yang diputar pada beberapa hari pertama setelah serangan pemenggalan kepemimpinan pada 28 Februari, dan semua target yang mereka punya, seluruhnya benar-benar dibalikkan oleh fakta di lapangan, fakta di medan perang, dan juga fakta diplomatik. Tidak heran mereka harus, tentu saja, orang-orang yang berkuasa di Israel itu tidak mampu melakukan refleksi diri. Tapi tentu saja, mungkin ada beberapa orang yang cukup cerdas di sana-sini yang berpikir, oke, bagaimana semua ini bisa berjalan salah seperti itu? Dan apakah ada yang bisa kita lakukan untuk kembali ke situasi sebelum 28 Februari? Itu mustahil. Karena kemunculan Iran sebagai kekuatan regional utama di Asia Barat, sebagai salah satu kekuatan utama di Eurasia, dan kini sebagai salah satu kekuatan utama di selatan global, tidak bisa dibalikkan. one of the top powers in the global south now is irreversible. Yeah, this is I think the painful part. Ya, ini menurut saya bagian yang menyakitkan bagi Amerika Serikat. Karena saya rasa pemikiran utama Trump adalah, ya, kita coba saja ini. Kalau tidak berhasil, kita selalu bisa kembali ke status quo lama. Dan kita akan membom Iran, mereka akan sedikit melemah, dan kita akan menunjukkan konsekuensi dari menentang Amerika Serikat. Well, we have shown the consequences of defying the United States, and everything essentially went the other way. Dan pada dasarnya, semuanya justru bergerak ke arah sebaliknya. Karena Iran menolak kembali ke status quo lama. Dan memang, ini membuat Amerika Serikat tidak mungkin melakukan apapun. Maksud saya masih ingat tahun lalu, ketika Amerika Serikat memutuskan bahwa, ya, keadaan di Yaman berjalan baik. Anda tahu, tinggal bilang, oke, kita nyatakan menang, lalu pulang. Masalahnya itu bukan sebuah kemungkinan. Maksud saya. Baiklah, saya rasa, bagaimana Anda melihat, maaf, saya ajukan satu pertanyaan terakhir. Situasi domestik Amerika Serikat menjadi lapisan tambahan dalam persoalan ini. Karena bahkan jika Trump dan pemerintahannya menyadari bahwa inilah hasil terbaik yang bisa didapat, semakin lama kita menunda, tuntutan Iran akan semakin berat dan posisi kita akan semakin buruk. Dan tentu saja, saya rasa Iran melihat persediaan senjata Amerika Serikat yang menipis, lalu menyadari bahwa posisi tawar mereka dalam perundingan semakin kuat setiap hari. Ngomong-ngomong, saya melihat Trump nulis di media sosial bahwa dia akan memburu semua orang yang membocorkan berita palsu ini. Tapi kalau itu berita palsu, berarti dia sebenarnya akan memburu mereka dan memasukkan mereka ke penjara karena mereka mengatakan ada kekurangan rudal. Jadi, itu sangat menarik.
Saya tidak yakin bagaimana hal itu selaras dengan kebebasan berbicara di Amerika Serikat. Tapi bagaimanapun, ya, saya tadi berpikir, kalau posisi Amerika Serikat semakin memburuk, ya, tentu mereka ingin membuat kesepakatan. Tapi itu akan menjadi pragmatisme, itu akan menjadi hal yang rasional untuk dilakukan. Namun, mereka memang punya politik domestik di Amerika Serikat. Dan Trump terus mengatakan, kita menang, kita menang. Iran memohon kepada kita untuk membuat kesepakatan. Oh, kita memberi mereka ujian dengan MOU. Mereka gagal. Jadi sekarang mereka benar-benar ingin semakin menekan Iran. Jadi dengan segala omong kosong ini, narasinya sudah menyimpang begitu jauh dari kenyataan. Ini akan sulit. Dan bukan menghadapi hiu paruh itu. That's it. And we have small most mengaruh admin kuan Amerika. Atau through the free mechanic tone is lama new. With the new realities on the ground. They will never come to terms with the new realities on the ground. Mereka tidak akan pernah menerima kenyataan baru di lapangan. Jangan lupa, ini adalah sebuah imperium yang mengira mereka akan mendapat keuntungan cuma-cuma sepanjang abad ke-21. Dan sekarang mereka terpuruk pada posisi dipermalukan oleh kekuatan menengah yang telah dikenai sanksi selama 47 tahun. Dengan anggaran pertahanan, berapa itu? 500 kali lebih kecil daripada Amerika Serikat. Atau kira-kira seperti itu. Bicara soal kekalahan strategis dan penghinaan strategis. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Dan tentu saja, saya dengan senang hati mengunggah ke kanal Telegram saya sebuah tulisan yang sangat bagus di The New Yorker tentang Roy Cohn, mafia Yahudi yang mengajarkan segala macam trik kepada Donald Trump muda. Itu adalah kutipan dari buku baru tentang Roy Cohn. An excerpt of a new book about Roy Cohn. And it's all there. And it's all there and it's Dan semuanya ada di sana. Semuanya ada di sana. Dan itu sangat bagus untuk memberi semua orang, siapapun, gambaran tentang profil psikologis Donald Trump. Semua pelajaran yang dia serap dari Roy Cohn. Jangan pernah mengakui kekalahan. Jangan pernah mengakui bahwa Anda membuat kesalahan. Kalau Anda membuat kesalahan, salahkan orang lain. Selalu tampil sebagai pria alfa, macho, orang yang berkuasa. Jangan pernah menjawab ketika seseorang mencoba membantah Anda. Dan mainkan media. Jadikan segala sesuatu sebagai tontonan World Wrestling Federation. Putar balik narasinya. Kendalikan narasi setiap saat. Bicara sangat keras. Bicara lebih keras daripada siapapun, setiap saat, dengan menggunakan kosakata yang sangat terbatas, supaya siapapun yang setara kelas 0 bisa mengerti. Tidak heran kalau kosakata Trump itu, 60-70 kata. Pada dasarnya tidak lebih dari itu. 60-70 words, not more than that, essentially. So it's all there. So he learned everything from Roy Cohn. Jadi semuanya ada di situ. Dia mempelajari semuanya dari Roy Cohn. Dan sebagai Presiden Amerika Serikat, dia menerapkannya dalam skala global. Tetapi masalahnya, semua orang di tingkat global yang berada dalam posisi kekuasaan, diplomasi, militer, geopolitik, dan ekonomi, sudah tahu cara dia berpikir, cara dia bereaksi, dan apa yang benar-benar membuatnya terusik. Dan Iran memanfaatkan itu dengan kecanggihan yang luar biasa. Mereka benar-benar membuat Presiden Amerika Serikat menjadi gila. Dan semua itu karena sebuah keputusan menentukan yang dia buat sejak awal. Jadi, inilah sebabnya. Ini bukan tragedi Yunani tradisional. Ini benar-benar versi daur ulang pop Amerika yang sangat murahan dari sebuah tragedi Yunani. Tetapi inilah yang sedang kita jalani, Glenn, sayangnya. But this is what we are living, Glenn, unfortunately. Yeah, I keep thinking the optimism they had at the beginning. Saya terus memikirkan optimisme yang optimisme lengkul abad ini. Ini akan menjadi abad Amerika yang baru. Ini akan menjadi milik Amerika. Mereka pada dasarnya akan mengukuhkan dominasi permanen. Dan betapa cepat semuanya keluar jalur. Pepe, seperti biasa, terima kasih banyak atas waktu dan analisis Anda. Sebuah kehormatan, Glenn. Mari kita terus melaju. Let's keep rocking. Kapal yang biskit sekusat.